Manajemen risiko. Tahukah kamu apa itu risiko? Risiko adalah peristiwa ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada pencapaian tujuan. Manajemen risiko adalah aktivitas-aktivitas terkoordinasi yang menghubungkan prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan proses pengelolaan risiko yang dijalankan untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko. Sasaran penerapan manajemen risiko yaitu terciptanya seluruh insan perusahaan yang memahami dan fokus pada proses pengelolaan risiko yang dihadapi oleh perusahaan, terkelolanya semua risiko signifikan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan, serta tercapainya sasaran kinerja perusahaan secara keseluruhan sesuai jenjang tanggung jawab masing-masing. Manajemen risiko berdasarkan ISO 31000-2018 terdiri dari penetapan lingkup konteks dan kriteria, asesmen risiko yang meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, perlakuan risiko, dokumentasi dan pelaporan, komunikasi dan konsultasi, serta pemantauan dan peninjauan. Penetapan lingkup konteks dan kriteria. Penetapan lingkup proses manajemen risiko meliputi seluruh unit kerja, seluruh tingkatan manajemen, dan seluruh proses bisnis yang berjalan di perusahaan. Penetapan konteks untuk mengidentifikasi dan menganalisis lingkungan pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Penetapan kriteria yang digunakan dalam analisis risiko meliputi kriteria kemungkinan dan kriteria dampak. Kriteria kemungkinan yaitu kemungkinan atau peluang terjadinya risiko diklasifikasikan ke dalam 5 skala yaitu 1 sangat rendah hampir tidak pernah terjadi, 2 rendah jarang terjadi, 3 menengah mungkin terjadi, 4 tinggi sering terjadi, dan 5 sangat tinggi hampir selalu terjadi. Kriteria kemungkinan yang digunakan dalam analisis risiko perusahaan adalah sebagai berikut. Kriteria dampak yaitu besarnya kerugian jika terjadi risiko, diklasifikasikan ke dalam 5 skala yaitu 1 sangat rendah, 2 rendah, 3 menengah, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Kriteria dampak yang digunakan dalam analisis risiko perusahaan adalah sebagai berikut. Kriteria tingkat risiko adalah nilai risiko setelah dilakukan analisis risiko, diklasifikasikan ke dalam 5 kelompok yaitu rendah dengan nilai 1-5, rendah menengah dengan nilai 6-11, menengah dengan nilai 12-15, menengah tinggi dengan nilai 16-19, dan tinggi dengan nilai 20-25. Kriteria tingkat risiko digambarkan dalam peta risiko sebagai berikut. Asesmen risiko. Proses pertama adalah identifikasi risiko, yaitu proses untuk menentukan peristiwa atau risiko utama, penyebab risiko, dampak risiko, dan kontrol yang digunakan dalam pengelolaan risiko. Dalam menentukan risiko utama harus mengacu pada sasaran. Sasaran harus spesifik, dapat merujuk pada RJPP, RKP, proses bisnis, job desk, maupun program unit kerja non-RKP. Kontrol dalam pengelolaan risiko berbentuk peraturan dapat berupa kebijakan, SOP, instruksi kerja, surat edaran, dan lain-lain. Analisis risiko adalah proses menentukan nilai risiko dengan melakukan penilaian terhadap risiko inheren dan risiko sisa dengan menggunakan kriteria kemungkinan dan kriteria dampak yang telah ditentukan. Penilaian pertama dilakukan terhadap risiko inheren tanpa mempertimbangkan kontrol dan perlakuan risiko. Penilaian selanjutnya terhadap risiko sisa dengan mempertimbangkan presentase efektivitas kontrol dan perlakuan risiko. Evaluasi risiko adalah proses memetakan nilai risiko pada peta organisasi untuk menentukan prioritas penanganan risiko. Perlakuan risiko adalah tindakan yang diambil untuk mengurangi risiko sampai pada tingkat residual yang dapat diterima sesuai dengan risk tolerance perusahaan. Rencana perlakuan risiko meliputi hal-hal berikut. Keputusan atas opsi perlakuan risiko diantaranya menerima, mentransfer, mengurangi atau menghindari risiko, rencana tindakan detail penanganan risiko, waktu penanganan risiko, biaya penanganan risiko, dan PIC penanganan risiko. Dokumentasi dan pelaporan. Pencatatan dan pendokumentasian dilakukan pada setiap tahapan proses manajemen risiko untuk menunjukkan bahwa setiap proses telah dilakukan sesuai aturan. Pencatatan dan pendokumentasian ini dapat berupa risk register sebagai berikut. Adapun pelaporan pelaksanaan manajemen risiko merupakan piranti untuk berkomunikasi dengan stakeholders. Pelaporan ini dilaksanakan secara triwulanan. Komunikasi dan konsultasi dilaksanakan agar seluruh insan perusahaan dan para pemangku kepentingan dapat memahami dan mengetahui penerapan manajemen risiko perusahaan dan sebagai proses untuk memperoleh informasi mengenai isu tertentu yang mendasari pengambilan keputusan serta alasan mengapa suatu tindakan perlu diambil. Komunikasi dan konsultasi dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, pendampingan, FGD, forum rapat, surat menyurat maupun media elektronik.
pemantauan dan peninjauan dilaksanakan sekurangnya sekali dalam setiap triwulan untuk memberikan keyakinan bahwa penerapan manajemen risiko telah diterapkan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan risiko-risiko yang teridentifikasi telah dikendalikan dan ditangani secara efektif. Output pemantauan dan peninjauan dapat berupa worksheet sebagai berikut. Demikian sekilas penjelasan tentang manajemen risiko. Terima kasih.